Buka puasanya hari ini lancar sama Loli, sama keluarga, ada adik, Arkana, semuanya. Kita bisa melihat bagaimana kebersamaan Laura bersama adik-adiknya, kebersamaan Laura bersama pamannya, ada Edwin, ada Lintang. Ya, kita seneng ya kalau ngeliat kayak gitu. Kebetulan juga Loli sekarang udah jadi Loli yang dulu lagi, Loli lebih baik lagi sekarang, apalagi kan. Bulan suci Ramadan tahun ini memang terasa begitu berbeda bagi keluarga Nikita Mirzani. Bagaimana tidak, di momen spesial yang lekat dengan kehangatan, keluarga Nikita justru harus menghabiskannya sembari menyaksikan orang yang mereka sayangi meringkuk seorang diri di balik jeruji besi. Tapi apa mau dikata, hidup harus terus berjalan sebagaimana mestinya. Seolah tak ingin larut dalam kesedihan serta enggan kehilangan momen hangat di bulan Ramadan, keluarga serta orang-orang terdekat Nikita pun menggelar acara buka puasa bersama. Dalam kesempatan itu, pihak keluarga pun ikut memboyong ketiga anak Nikita. Dan alasannya hanya satu, yakni agar keluarga tetap bisa merasakan suasana kebersamaan walaupun Nikita tidak berada di tengah-tengah mereka. Lantas, seperti apakah ungkapan bahagia keluarga Nikita usai menghadiri acara buka puasa bersama? Serta bagaimanakah pula momen hangat acara tersebut? Loli dikit, Loli. Jalan kemarin seperti apa Loli? Bang, awas gimana tadi sebenarnya Laura? Langsung. Loli, kalau Loli dikit, kalau Loli menjelang lebaran, kalau Loli. Laura gimana tadi? Kalau Loli. Oke. Alhamdulillah tadi buka bersama sama Laura, sama adik-adiknya, sama pamannya dan beberapa orang. Memang kita nikmatin ya. Dalam keadaan kita beribadah puasa dan akhirnya kita buka bersama di Miami. Cukup banyak tadi makanan kita rame-rame. Kita bisa melihat bagaimana kebersamaan Laura bersama adik-adiknya, kebersamaan Laura bersama pamannya, ada Edwin, ada Lintang, dan ada beberapa juga sepertinya ada beberapa stafnya dari kita yang hadir, yang ikut juga bersama-sama untuk buka bersama. Buka puasanya hari ini lancar sama Loli, sama keluarga, ada adik, Arkana, semuanya datang, ada teteh juga. Pokoknya hari ini ya lancar semuanya, sehat semua juga. Bersyukur banget, apalagi lagi bulan puasa sekarang ya, kita pada silaturahmi lagi bareng, makan bareng lagi, buka puasanya bareng juga. Jadi ya kita bersyukur lah, buka puasa bareng lama Loli lagi. Sekarang Loli juga kalian lihat sendiri ya, udah cantik, anaknya juga. Pokoknya udah lebih bagus daripada sebelumnya, lebih baik. Kalau nggak ada kakak itu ya pasti ada yang kurang semuanya, tapi ya kita syukurin aja sekarang. Semoga kakak bisa cepat sama-sama bareng sama keluarga kita lagi. Jadi ya kita doain aja. Senang pastinya bisa makan bareng, bisa buka bareng, itu aja. Tapi aja kita buka bersama, ketawa ketiwi. Tak dapat dipungkiri, sosok yang paling disorot dalam acara tersebut adalah putri Nikita, yakni Laura Mezzani. Bagaimana tidak, usai kembali pulang ke rumah dan melepas rindu dengan adik-adiknya, sosok Laura semakin menunjukkan perubahan yang signifikan. Ia kembali tampil anggun dan tampak sungguh akrab dengan orang-orang terdekat sang ibunda. Bahkan belum lama ini, Laura kedapatan terlibat dalam pemasaran salah satu produk dagangan sang ibunda melalui siaran langsung media sosial. Lantas,
Seperti apakah ungkapan kebahagiaan keluarga Nikita Mirzani menyaksikan perubahan dalam diri Laura? Serta benarkah pula Laura yang mengajukan diri untuk terjun langsung memasarkan produk sang ibunda? Nah, itu kalau lagi rajin jualan di TikTok itu dari inisiatif dia sendiri. Dia yang mau buat ngebantu semuanya. Jadi ya itu semua inisiatifnya Loli. Loli lagi rajin perawatan. Iya, lagi ngerapihin badannya juga. Sekarang udah rapi, udah bersih, kalian lihat sendiri kan. Ya, alhamdulillah senang ya kan bisa terawat ya, udah cantik ya kan. Inisiatif dia sendiri, ayo kalau bisa jual, ya jualan aja. Kalau misalnya ada waktunya bisa langsung let's go gitu. Kayak gini ada waktunya sambil nunggu ngabuburit lanjut jualan aja. Jadi memang inisiatif dia sendiri. Mbak Laura memang terlihat jauh lebih cheer up ya. Dia senyumnya lebih lepas gitu ya. Terus kemudian juga lebih ya senyumnya nggak lepas-lepas itu satu. Terus yang kemudian juga kalau dalam konteks verbalnya dia bercanda gitu kan ya. Terus kata-kata yang disampaikan juga ya itu yang menunjukkan bahwa dia terlihat jauh lebih lepas lagi. Di samping juga raut wajahnya itu yang nunjukin bahwa ininya konsisten ya, senyum-senyum gitu ya. Apalagi di video yang terakhir itu. Ya kita seneng ya kalau ngeliat kayak gitu. Kebetulan juga Loli sekarang udah jadi Loli yang dulu lagi, Loli lebih baik lagi sekarang apalagi kan. Ya kita turut seneng lah semuanya. Ya harapan buat Loli jadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, sayang kepada adik-adiknya, sayang sama keluarganya juga. Pokoknya yang terbaik buat Loli. Dia sudah lebih dekat. Terus kemudian kalau dia secara neuroscience atau secara body language-nya, mereka udah lebih dekat ya. Jaraknya itu udah sangat dekat. That's intimate zone, we call it intimate zone. Dan berani tepuk dan kemudian usap gitu, kira-kira seperti itu. Sungguh mengharukan memang apa yang saat ini terjadi di keluarga Nikita Mirzani. Namun mirisnya, ibu 3 anak itu lagi-lagi menuai reaksi kurang enak lantaran akun sosial medianya yang masih aktif di dunia maya. Ya, seperti diketahui, akun media sosial Nikita saat ini memang tidak dibekukan pihak kepolisian karena dianggap barang bukti. Hal itulah yang kini disayangkan banyak pihak. Apalagi banyak yang menduga jika akun tersebut masih vokal dalam menyerukan perlawanan Nikita terhadap seteru-seterunya. Lantas, seperti apakah kelanjutan dari kisruh ini? Serta mungkinkah pula pihak kepolisian akan tetap membiarkan hal ini terjadi? Kalau kita bicara apakah ini etis atau tidak, tentu kita melihat regulasi penahanan terhadap yang bersangkutan, saudara NM, diakibatkan oleh apa? Oke, ya, katakan bahwasannya diindikasi dugaan adanya tindakan pemerasan. Kan begitu. Nah, pertanyaannya, apakah dasar pemerasannya itu menggunakan akun media yang mana? Misalnya, kalau menggunakan akun media IG atau misalnya menggunakan Facebook, tentu saat pemeriksaan oleh penyidik, ini pastinya akan dikuasai oleh penyidik untuk tidak dapat dipergunakan. Karena dasar daripada penahanannya dimulai dari situ. Nah, tapi kalau tidak memang dari menggunakan akun media tersebut atau IG atau Facebook, sehingga diduga tindak pidana yang dilakukan adalah karena menggunakan mungkin media yang lain, terus kemudian apakah kemudian WA atau IG-nya ini harus juga tidak etis untuk digunakan? Saya rasa nggak begitu ya. Jadi selama memang dalam keadaan tidak ada indikasi IG-nya atau YouTube-nya untuk regulasi melakukan tindak pidana atau perbuatan hukum, saya rasa IG-nya itu tidak perlu untuk dibekukan. Admin lah, mana mulai kapan nih kita pegang IG? Banyak yang nanya juga. Enggak, Itu itu ada sebagai adminnya. Indonesia kan jadi barang bukti, tapi Bukan itu. Di
Yang jadi barang bukti itu percakapan di WA. Tidak ada sesuatu yang perlu dipersoalkan. Ini adalah bagian dari perjuangan dia untuk mengungkapkan sebuah kebenaran. Ya, bagi saya, perjuangan ini belum berakhir dan saya yakin kebenaran tidak bisa dikalahkan. Kalau untuk mencari bukti lain, tentu ada kewenangan daripada penyidik. Penyidik ini kan orang yang sudah profesional di dalam melakukan investigasi terhadap penyelidikan untuk membuat terang persoalan ini. Sekarang kita dapat nyatakan akibat daripada tindakan yang diduga melakukan perbuatan hukum sehingga yang bersangkutan sekarang sudah ditahan, tentu menurut daripada penyidik sudah ada bukti permulaan yang cukup. Tapi apakah IG ini adalah salah satu bukti permulaan yang cukup? Jika itu memang adalah salah satu pendukung dari kegiatan perbuatan pidana tersebut, maka itu harusnya tidak dapat digunakan. Di lain sisi, pihak Nikita sendiri masih belum patah arang dalam memperjuangkan kebebasan. Buktinya, pihak Nikita masih terus berupaya untuk memperjuangkan penangguhan penahanan. Upaya itu pertama kali diajukan oleh sang putri, yakni Laura. Namun sayang, permohonan itu ditolak lantaran Laura belum berusia 18 tahun. Kini, permohonan penangguhan penahanan tersebut disebut-sebut akan diajukan oleh Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita. Lantas, seperti apakah penjelasan para praktisi hukum terkait upaya penangguhan penahanan yang diajukan oleh Nikita? Jadi boleh. Jadi siapapun sebenarnya boleh mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap Nikita. Yang penting terhubung atau terkait dengan Nikita sendiri. Apalagi kalau dia keluarganya atau penasihat hukumnya itu boleh. Gitu. Jadi sekarang penasihat hukumnya mengajukan permohonan penangguhan penahanan itu boleh. Apakah dikabulkan? Jawabannya ini kan kewenangan dari penyidik, ya. Mengabulkan apa tidak. Tapi kalau pertimbangannya penyidikan sih, dan pertimbangannya pada umumnya kasus-kasus pencemaran nama baik itu kasus-kasus pemerasan itu memang sulit untuk ditangguhkan begitu. Jadi ini kita walaupun diajukan permohonan penahanan sulit untuk ditangguhkan. Ditahan 20 hari ke depan ini adalah mekanisme yang menurut kita adalah tidak ada perbedaan dengan yang lain. Sehingga siapapun orang yang memang melakukan satu perbuatan pidana, kalau memang sangat diduga akan membuat satu proses menjadi lebih sulit dan lain-lain, atau diduga akan adanya satu perbuatan-perbuatan yang mempersulit kinerja kepolisian, penahanan ini kan sifatnya adalah untuk mempermudah pihak penyidik untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Gitu. Jadi tidak ada perbedaan, sama saja siapa saja gitu loh. Kecuali hanya dapat diberikan satu misalnya adanya permohonan penangguhan penahanan, itu pun kalau memang berdasarkan pertimbangan penyidik sekiranya itu bisa di approval atau di ACC. Kalau enggak kan kewenangannya ada penyidik juga. Syarat mengajukan permohonan penangguhan penahanan yang pertama ada yang memohon, yaitu bisa tersangka, bisa kuasa hukumnya, bisa keluarganya. Nah, permohonan ini kemudian disertai dengan penjaminan. Penjaminan ini penjaminan orang atau uang begitu. Jadi disertakan penjaminan dan alasan-alasan mengajukan permohonan penangguhan penahanannya. Itu biasanya yang mengajukan adalah kuasa hukum apa saja. Misalnya menyatakan menjamin tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti. Itu contoh-contohnya, syarat-syaratnya itu kan. Nah, itu juga diatur oleh dan diperbolehkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi boleh itu mengajukan permohonan penangguhan penahanan ya. Tapi kemudian apakah itu dikabulkan atau tidak, itu persoalan kewenangan dari penyidik begitu. Tapi kita sudah ngasih satu clue masukan bahwasanya kasus seperti pembunuhan, pencurian, perkosaan, perjudian, pemerasan, narkotika itu jarang ada penangguhan penahanannya dipenuhi oleh penyidik. Puasa Kak Niki sama Bang Mail. Kita temennya pas sampai sekarang ya kita pura-pura kuat lah korbannya kan. Namanya kita ada teman bertugas tiap hari kita harus kesini, jadi pasti itu udah pasti sedih. Ya tapi kan kita udah untuk tanya dia, apa lagi ributin walaupun kita di luarnya kayak Capek juga. Kapan ya beresnya capek ya. Sedihlah, maksudnya kita juga bulan puasa cuma hari pertama, 2 hari ya, cuma 2 hari. 2 hari bareng sama dia. Beliau langsung
udah ketiganya dipanggil itu kayak baru banget gitu, puasa bareng. jadi kayak aduh kita nggak bisa buka bareng sahur bareng kan susah juga aksesnya nggak bisa apalagi di sini kan itu aja sih kesedihan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.